Jadi hari ini rumah kita lagi beresin taman ya. Tapi di luar dari itu kita kedatangan bintang tamu spesial. Halo. Bapak Suki dari Gaptek.id. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh-jauh dari Jakarta gara-gara gua ngobrolin soal PC di tempatnya Cing Abdel ya. Persis di depan rumahnya Cing Abdel. Dateng lu ya. Datang. Kenapa nggak ada mobil listrik lu sih? Hmm? Kenapa nggak ada mobil listrik sih? Karena gue penasaran sama mobil ini. Ini Jadi mobil gue pengen ngerasain. Tigo Cross CSH. punya Punya nyokap. ya nyokap. Ini video bukan campaign dari Cherry atau apa ya. Jadi ini Kebetulan memang baru loh. keluarga gue. Iya. Dan ini warnanya ini kayak warnanya Porsche. Emang ya Porsche ada warna ini ya? Iya kayak Nardo Grey gitu gak sih? Ya BMW juga ada lah ya. Iya. Biasa kan warna tuh metalik ya. Ini tuh abu-abu muda, doff gitu, cakep sih. Kayaknya mobil di bawah 400 juta cuma ini doang ya warna begini. 300 kecil malah. 300 kecil ya. 319 ya. 319 ya. Belinya di mana lo? Di Gias. Gias. Luar biasa. Jadi ini handover pertama juga. Jadi handover pertama? Jatuhnya iya. Oh, berarti ini Cherry ketiga lu ya? Hitungannya iya ketiga. Iya, tapi lu beliin ini buat nyokap lu ya? Gua nggak beliin buat nyokap. Hah? Nyokap yang beli sendiri. Oh, nyokap yang beli sendiri. Dia tuh dari Omoda 5 ke Omoda i5. Ya, harusnya lu pakai Omoda i5 sini mobil listrik. Justru gue pengen ngerasain karena gue kan istri kan mertua kan Majalengka kan. Orang Majalengka. Kalau mudik memang naik EV itu susah. Oke. Jadi mungkin gue bisa pinjam mobil ini ke nyokap gue kalau memang lagi musim mudik gitu. Oke. Karena kan SPKLU memang agak susah jujur aja naik EV. Tapi buat daily gue tetap lebih enak naik EV. Iya, jadi gue minta Suki dari apa Gaptek.id ya. Jadi gue kenal sama dia udah lama dan gue kemarin bilang PC gue itu wattnya gede banget. Yes. Padahal cuma main simulator doang. Kalau misalkan bikin yang wattnya kecil. Bukan flight simulator ya, kalau flight simulator kan memang berat Iya, banget. Ini simulator racing, yang mana umumnya ringan itu game. Bisa nggak sih lu bikinin gua PC yang buat main simulator ini pakai monitor Samsung yang layarnya wide gitu, curve ya. Tapi wattnya kecil. Efisien lah Efisien. untuk speknya. Dan gua baru tahu ternyata PC gua itu udah ketinggalan zaman. Astagfirullah. Ridwan ini berasa PC dia yang superior itu seakan-akan baru bulan lalu dia punya. Enggak, baru tahun lalu lah, ternyata udah lama banget ya. Allahu Akbar. Udah lama banget itu. Iya, Jadi 2018 kali Wan. Ya, jadi komputer, gadget, mobil cepet banget ya update ya. Cepet banget. Iya, apa yang kita punya 2 tahun 3 tahun lalu tuh udah berasa kayak usang banget ya. Tadi dia pas gua unjukin, ini Vega card yang gua kasih ke lu bukan seri high end one, ini seri mid end. Gua dulu beli berapa tuh Vega 30 juta apa nggak salah? Apa 20? Mungkin lu zaman mining kali ya Oh iya. belinya. Iya, itu kan memang bener. kegoreng, aslinya nggak segitu memang. Jadi the easiest way to ya habisin duit ya. Ya tapi nggak apa, itu komputer tuh money dial gua. Ya kita sekarang pengen lihat PC seperti apa, cuma ya ini kan seperti biasa channel otomotif ya. Gue pengen nanya-nanya sedikit sama Suki gimana experience dia pakai mobil ya. Ya. Pakai Omoda i5. Omoda i5. Si Cherry. Tigo Cross CSH. Gue Tigo Cross CSH. bawa ini aja nyetir ini baru pas kesini. Ah, seriusan? Seriusan, gue nggak pernah test drive di Gias, gue nggak test drive. Nyokap gue semua keliling di test drive-in semuanya. Test drive-in semuanya? Nggak hampir semua sih, mobil yang setara inilah seharga ini. Oh, berarti apa aja tuh? Ada Fronx waktu itu, WRV. Raize, Rocky nggak sempet sih, tapi dia ngeliat doang. Raize kan sama sama Rocky ya? Iya. Terus? Tapi Raize dia udah sempat bawa lah, karena istri gue dulu pakai Raize kan. Oh iya iya. Karena kan iya, gue iya. tuh ganti ke Omoda kan dari 2 mobil jadi 1. Oh, berarti Raize udah dijual? Udah, jadi gue jual Mobilio sama Raize-nya istri gue, terus beli Omoda. Oh. Karena gue nggak punya parkiran, cuma muat 1 mobil. Oke. Gitu. Jadi sekarang setiap hari pakai listrik ya? Setiap hari pakai listrik. Oh iya. Itu di overclock nggak? Enggak. Gue bawa apa lu yang bawa? Lu aja yang bawa. Ayo. Jadi lu bener-bener baru pertama kali bawa mobil ini nih? Baru. Gue baru minjem ya sebelum berangkat. Gue bilang ke nyokap gue bilangnya udah lama sih, cuman ya baru gue ambil itu kemarin. Gimana rasanya mobil sekarang udah kayak gadget kan, cepet kan? Cepet banget. Gue juga kan sebenarnya pakai mobil tuh belum lama ya Wan. Gue bahkan kan waktu itu nanya ke lu juga gue beli mobil. Gue pas mau beli mobilnya tuh gue nanya ke lu tau. Oh, gue nggak inget loh. Wah, gitu gue nanya ke lu. Itu mobil pertama gue.
Tahun? 2017 akhir 2018 awal deh. Gue beli Mobilio 2017 maksudnya, beli second. Oh. Jadi yang baru setahun gitu. Lu kemarin kenapa kok percaya beli mobil Cina sih? Biasanya orang yang baru pakai mobil baru bentar tuh. Intinya gini, gua pas abis nikah, gua emang mau ganti mobil dari mobil itu karena udah 5 tahun. Gua ada rencana ganti mobil. Terus udah laku nih, gua masih pakai race-nya istri gua. Tapi karena gua mau beli mobil, jadi ntar jadi 2 nih. Istri gua nyaranin, udah race-nya jual juga apa, aja. istrinya 2? Bukan. Oh, bukan. Kita mau parkir susah. Oh ya, jangan. Waktu itu belum tinggal di komplek, parkir jalan nggak faedah lah gitu. Jangan dong, zolim dong. Istrinya minta buat jual juga race-nya, dijadiin satu mobil. Kita cari mobil yang rada bagusan yuk, gitu. Okay. Nah, terus dari Omoda 5 kenapa jadi Omoda E5? Jadi listrik? Itu juga pertimbangannya itu juga lagi-lagi istri gua kan udah pada tahu juga dari Cing April, istri gua kan kerja di Gigabyte. Kadang dia suka mondar-mandir Mangga 2 lah, biarpun nggak tiap hari. Oh, gitu. Berarti lu sama Omoda 5 itu puas ya? Puas sebenarnya gitu. Cuma nggak listrik aja, nggak kena ganjil genap. Iya, nah tadinya istri gua mau beli mobil lagi satu. Mobil listrik untuk menghindari ganjil genap aja, mau beli yang kecil-kecil lah, kayak mungkin REV ya. saat itu bawa REV doang lah ada. Seres Iwan ada lah gitu, tapi dia sih ngeliriknya REV. Oke. Terus gue bilang gini, kita kalau punya mobil listrik pastiin mobilnya memang harus bisa parkir karena mau dipakai ngecas di rumah, gitu kan. Terus gue mikirnya daripada kamu beli REV, kenapa nggak kita ganti aja full ke mobil listrik gitu. Satu, gue juga mikirnya kayaknya mobil listrik tuh harusnya jadi mobil utama, mobil bensin jadi mobil kedua. Gue mikirnya kayak gitu. Gila loh, ini harusnya Cherry udah lihat begini sponsori lah. Dari Omoda 5 ke... Kalau ini gue nggak ngeracunin nyokap gue ya. 5 ya? Gue nggak ngeracunin nyokap gue. Emang dia pas beli aja? Iya. Terus dia ngeliat anaknya pakai Cherry juga ya, wes lah. Iya, nyokap gue udah ngerasain pakai mobil gua, terus ngerasain mobil lain, kok nggak kayak mobil anaknya nih? Oh. Gitu, mungkin ngerasanya. Ayo, turun yuk. Kita beli kopi dulu. Yo. Ini masih plat sementara berarti ya? Masih sementara. Ininya nih, lokasi foam tape nanti di kantor gua ada. Oke. Terima kasih. Biar gak der gitu lah. Iya, ini gue juga ngerasanya ini kenapa berisik-berisik. Iya, minor. Nanti kita betulin. Gampang. Ngopi dulu kita. Ngopi dulu. A few moments later. Selamat datang di kantor. Datang lagi. Nah, ini PC lama kita. Nah, ini yang ternyata lama. Udah tua. PC tua hitungannya. PC tua ya, baru 3 tahun. Saking udah lamanya, itu kan VGA card tebel banget ya dan berat banget. Itu lihat sampai udah sagging dong. Itu VGA-nya atau motherboard-nya? VGA-nya. VGA-nya ya? Ini dulu gue beli kalau nggak salah se-NMAX loh. 30 juta apa? Ya kalau belinya pas zaman mining, terimalah. Iya. Apalagi Radeon, paling digoreng. Oh, iya ini Waktu Radeon. itu buat mining pakai yang paling gacor pakai Radeon udah. Itu Threadripper 3970X. 3970X. RAM-nya 8 GB satu keping dikali 8, 64 ya. Nah, ini pakai Enermax gede banget ya kan, sampai kipas-kipasnya juga. Cooler Master MWE Gold 1200. 1200 ini. 1200, 1250. Iya, karena nggak ngangkat kalau 1000. Nggak bisa. Ya ini CPU kalau misalkan bisa jalan full load, itu mungkin bisa di atas 300 watt sendiri. Ini gua kalau main simulator CPU. pakai ini, mesti matiin beberapa AC. Nice. Nah, ini testernya Gaptek. Namanya Tio. Oke. Biasanya dia yang suka ngetes hardware juga. Ini lagi ngetes PC barunya. Oke. Buat lagi nge-setup buat Assetto Corsanya nanti. Nah, jadi di kantor, gue kan nggak mau main game di depan anak gue ya. Jadi di rumah itu gue nggak ada gaming. Pelariannya ke sini. Nggak harus di kantor. Iya. Karena gue juga percuma, gue mainnya juga main balapan doang. Yes. Itu lebih ke arah latihan sih. Karena sekarang udah se-advance itu ya. Ini rig kita dari Racer Daycare. Ini bikin dia custom terus dijual sama dia. Ini bright beneran kursinya. Oh, Bright ini memang ada brand kursi buat mobil. Mobil, emang mobil. Jadi ini dari gua pakai mobil beneran, jok mobil beneran. Ya. Tapi emang pusing sih. Kenapa? Ya lu lama-lama iya. Oh iya, karena emang ini kan kursi mobil, bukan kursi buat simulator.
Nah, terus ini pakai C-Magic ya. C-Magic. Ini pakai layar Samsung tipe apa nih? Lupa gua. Gue juga nggak hafal sih kalau Ini curve Tapi yang pasti ini 49 inch. 49 inch dan harganya mahal. 12 kalau nggak salah ya? Gue nggak hafal sih. Udah lama banget ya. 25 juta ya? Oh ya. Saat itu ya, mungkin sekarang udah lebih murah. Iya, tapi kemarin dapat bagus lah dari Samsung lah. Ini layar memuaskan banget sih. Karena kan sebelumnya gue main di Razer Decade itu yang 3 biji kan, ada bezel-bezel ya. Pas pakai ini, mantep. Sama ini ada mouse-nya ala kadarnya Logitech biasa. Ya, ini kan buat simulator mah yang penting mouse-nya bisa gerak aja, emang bisa ngeklik. Ini kurangnya dari si Magic cuma satu sebenarnya. Dia nggak bisa colok ke PS5. Oh, iya. Karena memang dia drivernya spesifik ya. Wih, kok kayak ini kayak setir mobil beneran Yoi. copotnya? Iya. Caranya? Ini sistem lock and lock-nya juga sama. Lock and lock-nya sama Iya. itu. Ini kalau misalkan dipasang di itu bisa di F1 gitu. Sama nggak lock and lock-nya? Nggak, tapi dia emang si Magic ngeluarin beberapa model. Jadi karena kemarin kalau kita mau main simulator itu harus matiin AC ya. Yang pasti ruangan ini nggak dimatiin lah. Ini nyala kan sih? Nyala dong. Itu nyala tuh. Akhirnya sekarang kita ganti ke PC yang lebih hemat daya, lebih modern, dan lebih kenceng nggak sih? Kalau lebih kenceng CPU harusnya nggak lebih kenceng karena Oke. itu 32 core ini 8 core. Oke. Tapi 8 core di sini hampir setara dengan 32 core saat itu. Ya udahlah ya. Harga dengan harga. Nah ini isiannya nih ya. Ini Ryzen 7 ya 8 core 16 thread 40 megabyte Itu astagfirullah. L3 cache-nya doang. Iya, LTK-nya juga. Ini dia 4 nm atau berapa? 4 nanometer. 4 nanometer ya. Jadi arsitekturnya Zen 5. Zen Nah, 5. yang lu pakai itu Threadripper waktu itu masih pakai arsitektur itu kan Threadripper 3000 series ya. Itu Zen 2. Zen 2. Berarti 14 nm. Itu gue lupa itu 12 atau 7 ya. Tapi ya Oke. between itulah Zen 2 tuh. Oke, kalau di ini soalnya di HP itu berasa banget tuh. Ketika Ya lebih kecil. power efisiensinya akan terasa. Iya. Tapi memang Threadripper tujuannya bukan untuk efisiensi. Memang. Mau berapa nanometer yang dia pakai. Ini Corsair ya. SSD. MP600, 1 terabyte sama memorinya Memori V-Color 32 GB. 32 Ini isinya 1 2. 2. 2, berarti 64 apa 16 11? 32. Oh, 16 kali 2 ya. 16 kali 2. Oh, ini RGB ya. RGB tapi di cat putih di situ. Cat putih. Jadi emang nggak pengen rame. Nggak pengen ada Cuma RGB. kalau kayak gitu kayaknya gue mesti bikin ini deh, meja deh. Kalau bisa sih iya, kalau lu mau biar kelihatan gitu ya. Biar show off dikit kan, set Iya. gitu, ganteng Betul. gitu. Ya, terus ini fan-nya NZXT. Ya. Ini nggak berwarna ya, Nggak hitam ada. semua ya. 120p itu apa tuh? Itu cuma serinya aja Oh, sih seri ya. sebetulnya. Nggak Tapi ada yang hubungan pasti sama ini layar ya. bukan kipas yang harga 10.000 ya, biar karena warnanya hitam ya. Iya. Tapi ini kipas silent lihat, Nggak bunyi sama sekali nggak ya? ada suara-suara kapal kan. Oke. Wah, ini gila, Kraken 360. Nah, Ini overkill sih. overkill. Tadi lu udah lihat kan temperaturnya? Tadi Iya. gua stress test pakai Cinebench R23, Nggak nyampe 60. nggak nyampe 60 derajat. 50. Karena ya apa? Ini tuh all-in-one water cooling 360 mili ini harusnya untuk Threadripper kayak gitu, yang CPU-nya Iya. bisa 300 watt. Threadripper gue Ketika cuma lo- 240 doang. Malah pakai 240 tuh. Harusnya itu kurang tuh. Itu kurang ya? Itu performanya pasti drop. Oh. Kalau kayak gitu. Karena ya dia load 300 watt, coolingnya nggak kuat buat ke 300 watt nahannya. Oke. Ini sementara CPU full loadnya cuma 88 sampai 90 watt. Oh, dikit banget ya. Makanya Berarti adem banget dipasang ini. ini nyala berapa paling ya? VGA-nya kayaknya 150 atau 175. Berarti nggak nyampe 100 Kalau watt di harusnya ya? kalau ditambahin aja itu masih 300 lah kan kali. Sama ini power supply-nya. Oke, 850. Nah ini kita bagi gigabyte. B850. B850 Gaming X Wi-Fi 6E. Dulu zaman gua SMA itu, gua pakai motherboard gigabyte. Oh ya, Zaman tapi gua Gigabyte SMA. emang udah tua sih. Iya, emang udah lama banget. Berarti enggak, kalau gua kan masih muda tau. Mungkin sekitar 2007 2008 gitu ya, gua pakai Core 2 Quad dulu. Weh. Gila itu kayaknya udah ganteng banget tuh Core 2 Quad tuh. Sekarang udah Core berapa ya? i9 ya. Sekarang udah Core Ultra. Core Ultra Pro Max. AMD dulu masih FX. Ya. Garansi korosi. Berarti kalau kena banjir nggak masalah nih ya. Nah, ini yang nyebelin. Sekarang AMD Radeon RTX 9060 XT. Yang lama itu, by the way itu lu beli mahal banget RX 6800 30 juta sih. Oh, mungkin nggak sampai 30 juta, hampir kali ya.
20 jutaan kan? Iya, itu Gua pun- lupa sih, udah lama banget. Itu pun kemahalan. RX 6800 itu 16 GB juga, tapi saat itu tuh versi high end. Nih kalau gua cek RX 6800 itu di 579 USD. Ya, Saat itu sekitar dolarnya belum 9 16 juta. ribuan kayak sekarang. Makanya gua bilang itu kemungkinan besar ya cuma sekitar 9 juta nyampe Indonesia. Ya tapi ya udahlah ya, masa lalu ya, udah lupa juga. Jadi itu udah gorengan banget harganya. Iya, dan tuh wattnya gede lagi. Ya itu 300 watt kayaknya. Iya. Hampir 300 watt kayaknya. 300 watt. VGA-nya doang, belum CPU-nya yang gue bilang tadi udah 300 watt sendiri. Ya next time kalau mau bikin PC, gua kontak lu lagi dah. Udah paling bener. Kontak lagi. Nanti kalau bisa bikin yang kecil-kecil kayak PC gue. Apa tuh? Gue kan pakai mini ITX. Oh, mini ITX. Iya. Iya. Yang lucu-lucu. Ini kan sangar-sangar nih. Enggak, ini bener-bener gue pakai buat Ya maksudnya bentuknya kan ini sangar nih, ya kan? Soalnya gue ngeliat rig lu begini nih, hitam gitu. Jadi gue kayaknya full black. Oke Iya sih. juga nih. Karena gue udah difotoin duluan rig lu kan waktu itu. Nah, berarti ini kalau misalkan gue mau upgrade nih, prosesor nggak perlu dong. Prosesor bisa nggak perlu. Tapi tujuannya buat apa dulu? Buat main game aja. Jadi, Oh ya bisa. ini kan gue ada layar, ya kan? Tapi jadi tetap boros dong. Kan CPU-nya boros. Ya mau gimana lagi? Kalau gue ganti prosesor, ganti motherboard sekalian dong. Ya berarti ganti PC. Iya, kemahalan dong. Ya berarti cuma bisa diselamatin cuma casing, cooling, Cooling kalau ada RAM. mounting buat motherboard lain, sama SSD. SSD udah pasti bisa selamat. Sisanya VGA, VGA bisa kok selamat. tapi kegedean 400 watt lah. Nggak 400 lah ini, nggak nyampe 300 300. watt, iya. 250 Itu apa atau tuh? 300. Ini salah satu contoh mini ITX PC. Oh. Ini kebetulan nanti bakalan dikasih ke salah satu subscriber Gaptek yang menang kompetisi. Oh. Ini bekas PC gua. Tapi oke. gua udah ada lagi upgrade-annya yang warna silver. Oh, kayak ini ya. Kayak UPS tau nggak? Ini isinya Core i5 13600. Ininya cooling sistemnya mana? CPU-nya di sini. Nah, Cooling sistemnya? ini. Itu doang? Iya, ini power Cukup? supply. Cukup. Oke. Nggak pakai water cooling gitu-gitu ya? VGA-nya sebelah sini. Nggak pakai water cooling gitu-gitu ya? Enggak. Oh. Gua malah kalau misalkan ke orang awam lebih seneng nyaranin pakai air cooling. Karena perawatannya lebih gampang. Kalau misalkan kipasnya mati udah ganti kipasnya aja. Iya. Tapi kalau pakai radiator kan kalau ada leaking udah repot. Oh. Leaking tuh gara-gara apa biasanya? Ya kadang ada yang jelek aja. Ya berarti Atau ya sama lah kayak di mobil air radiator gimana sih? Ya. Nah, Berarti ini kalau mau diselamatin tinggal ganti VGA aja ya? ganti VGA ke yang baru atau ganti platform aja. Pilih antara itu sih kalau menurut gua. Tapi kalau gua bilang sih, gue sih sebenarnya pengen buat main game yang desktop. Kan udah ada nih, tinggal beli mouse, keyboard sama ini nih. Berarti cara nurunin termudah buat wattnya lebih. kalau saran gua, Threadripper-nya aja yang diganti. Ini masih capable banget. Karena kalau VGA lu masih bisa fine tuning. Lu masih bisa undervolt, ntar dia bakalan jalan lebih efisien. Tapi CPU ya ganti ke yang generasi baru aja. Ya, tapi nanti nggak kepake dong. Ya udah biarin aja, relakan aja. Astagfirullah. Kalau nggak dibiarin kayak gini aja, cuma ya resikonya itu wattnya gede. Wattnya gede. Karena misalkan lu ganti VGA card-nya doang, ya kan? VGA card-nya kalau misalkan mau gantinya yang high end juga, itu wattnya sebenarnya sama-sama tetap gede. Misalkan ganti 5070 ya 200 watt juga. Gitu. Berarti kalau ganti sistem, lu saranin pakai apa prosesornya? Gue bisa saranin Ryzen kalau mau 9. diturun, ya kalau memang mau high end lagi, pakai Ryzen 9 9900X bisa. Itu yang 12 core. Itu mungkin lu akan makan daya sekitar 140 watt mungkin. Oh, kecil. Atau bahkan bisa di bawah itu. Oh, kecil. Berarti kalau By misalkan the way, PC gua yang segede gini, casingnya persis gini, pakai Ryzen 9 9900X. Oh. Berarti kalau misalkan gua ganti motherboard, ganti prosesor, sama VGA ya. 3 itu doang. Kalau itu mau ganti semua, VGA-nya nggak usah, nggak apa-apa. Jangan dong, kan gue pengen yang lebih kecil lagi. Udah ganti PC satu PC. Guys, Pak. Silakan dibawa balik. Langsung Wah, di astagfirullahaladzim, berat banget ya. berat banget. Berat banget ya. Berat banget nih VGA-nya gede. Terus PSU segede gini tuh udah pasti berat. Iya. Nah, kalau misalkan gue itu kan PSU bisa, ngapain beli lagi ya? Nggak usah, PSU Ya, mah kan aja pakai yang power ada supply ya. kan tergantung load. Dia ini cuma kapasitas aja. Oke. Sip. Nice. Gitu. Siapa tahu ada yang menonton ini. Terus siapa tahu ada yang mau bayarin. Siapa yang mau bayarin? Silakan. Gue pengen ganti. Enggak, bayarin boleh. Tapi RAM-nya gue ambil, SSD-nya gue ambil. Kenapa RAM-nya diambil? Sayang, nih. RAM murah sekarang ya? Kan mau gantinya ke DDR5 kan? Oh, ini gede. Oh, udah DDR5 sekarang ya? Yang itu aja DDR5. Ini DDR4 masih ya? DDR4 masih. Oh, udah ada lagi yang lebih tinggi ya?
Luar biasa. Dia tuh udah ketinggalan jauh sebenarnya soal komputer. Astagfirullahaladzim, Tapi kayak ya baru Allah. kemarin main gitu. Iya, gue merasa ini masih muda loh. Ini yang main kecil ini aja, ini udah DDR5. Berarti ini sama ini kalah dong ini. Performance CPU sih gue nggak tahu ya. Masih lebih unggul mana gitu. Allah Tapi Core Akbar. i5 sekarang aja udah bukan 6 core, ini udah bukan 6 core. Core i5 sekarang tuh udah bukan 6 core lagi. Ya, Di ya, atas ya. itu. Ini 32 kan ya? Ini 32 core. Ya. Ya, tapi Di trading IPC-nya tuh nggak sekencang sekarang. Iya. Sekarang satu core-nya aja udah kenceng gitu. 4. Iya. Ya wes lah. Mm-mm. Terima kasih Bapak. Thank you. Iya, aduh. Mantap Kayaknya banget. gue mesti update deh. Gue meracuni dia aja gini. Udah gak sempet Pak. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.